Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat belajar, agama Islam masuk di Indonesia ketika masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem kepercayaannya tersendiri. Untuk menyebarkan agama Islam di tengah kondisi masyarakat Indonesia tersebut, diperlukan metode khusus agar agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan metode yang dilakukan oleh para wali songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, yaitu dengan tetap menghargai perbedaan keyakinan masyarakat sehingga proses penyebaran Islam di Jawa berlangsung dengan damai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi PAI dan Budi Pekerti fase E elemen sejarah, tepatnya bab 10, yaitu meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan sebelum masuk ke materi, ada beberapa profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan cara menerapkan strategi dakwah bil lisan, bil hikmah wal mau'izatul hasanah, serta menunjukkan sifat-sifat uswatun hasanah atau keteladanan bagi orang lain. B. Mandiri, yaitu semangat berdakwah tetap mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun, serta menghindari tindakan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. C. Berkebinakaan global, dengan cara mengembangkan misi dakwah yang mengajak bukan untuk mengejek, dakwah yang untuk mengajar bukan untuk menghajar, dakwah dilakukan untuk membina bukan untuk menghina, dakwah dilakukan untuk mencintai bukan untuk mencaci, dan dakwah dilakukan untuk menasehati bukan untuk menusuk hati golongan yang lain. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi kali ini, A. Peserta didik mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. B. Peserta didik mampu mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. C. Peserta didik mampu meyakini metode dakwah yang moderat, bil hikmah wal mau'izatul hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan D. Peserta didik mampu membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Untuk materi pembahasan mengenai meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama kita akan belajar mengenai profil para Wali Songo, dan yang kedua meneladani sikap Wali Songo. Dakwah Islam di Nusantara tidak terlepas dari keberadaan Wali Songo yang menyebarkan Islam dari awal abad 15 sampai pertengahan abad 16 dengan lokasinya di 3 wilayah penting, yaitu Surabaya, Gresik, dan Lamongan, Jawa Timur. Lalu wilayah Demak, Kudus, Muria, Jawa Tengah, serta Cirebon, Jawa Barat. Wali Songo merupakan tokoh yang dikenal sebagai perintis awal mula dakwah Islam, khususnya di Pulau Jawa, yang menyisakan jejak-jejak sufisme Islam di Nusantara. Meskipun mereka tidak hidup bersamaan, namun antara satu wali dan wali lainnya memiliki keterikatan. Bila bukan ikatan darah, mereka memiliki ikatan sebagai kiai santri atau guru murid. Para wali tersebut merupakan intelektual pembaru yang mengajarkan masyarakat tentang peradaban baru seperti kesehatan, pendidikan, bercocok tanam, kesenian, hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri merupakan dua institusi yang telah berjasa menyebarkan Islam ke Nusantara. Selain itu, beberapa wali memiliki keahlian sebagai pembuat karya seni yang pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga kini. Beberapa wali bukan hanya berperan sebagai ulama saja, namun juga menjadi pemimpin pemerintahan. Nah, para wali songo tersebut, yang pertama ada Sunan Gresik,
yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim, nama lain yaitu Maulana Maghribi, putra dari Sunan Gresik. Yang pertama Raden Rahmat atau dikenal sebagai Sunan Ampel, yang kedua ada Raden Santri atau Sayyid Ali Murtado. Daerah asal dari Sunan Gresik sendiri yaitu Champa, kalau sekarang dikenal dengan negara Vietnam. Daerah penyebaran Islam yaitu di Gresik, lokasi makam di Desa Gapura Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik disebut juga Maulana Maghribi. Kata Maghribi pada julukannya tersebut memiliki arti barat yang menunjukkan asal keturunannya yaitu dari Arab. Setelah berlabuh di Gresik, beliau menetap di Leran dan berdakwah di sana. Adapun dakwah Sunan Gresik, yang pertama, Sunan Gresik ini senang bergaul dengan masyarakat bawah. Yang kedua, dalam berdakwah, Sunan Gresik mempelajari bahasa dan adat masyarakat lokal untuk memudahkan beliau berdakwah. Yang ketiga, beliau berdagang dengan menjual barang dagangannya dengan harga yang murah. Yang keempat, Sunan Gresik juga dikenal sebagai seorang tabib yang senang memberi pengobatan gratis. Dan yang kelima, beliau mengajarkan kepada masyarakat Nusantara bagaimana cara bercocok tanam. Yang keenam, dikarenakan Sunan Gresik ini ketika berdakwah diterima di kalangan masyarakat Nusantara, santri-santri Sunan Gresik yang maupun masyarakat yang masuk Islam itu banyak, dan beliau mendirikan masjid untuk membentuk kader Islam. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya yaitu Raden Rahmat, ayahnya yaitu Sunan Gresik, istri dari Sunan Ampel sendiri yaitu Nyai Ageng Manila, putra yang pertama yaitu Sunan Bonang, yang kedua Sunan Derajat, daerah asal yaitu Champa, daerah penyebaran di Gresik. Lokasi makam yaitu di barat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Pada abad ke-15, Sunan Ampel meninggalkan Champa menuju Jawa bersama adik dan sepupunya, singgah di Palembang dan mengislamkan penguasa yang bernama Aryo Damar. Selanjutnya, beliau melanjutkan perjalanan ke Tuban dan menetap beberapa lama di sana dan diberi tanah oleh Prabu Wijaya di Ampel Denta dan mendirikan pesantren di sana yang bernama Ampel Denta. Yang ketiga, mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Yang keempat, melalui jalur pernikahan dengan menikahi putri Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Adapun prinsip Mohlimo Sunan Ampel, yaitu yang pertama Mokmain, yang kedua Ngombe, yang ketiga Mokmaling, yang keempat Mokmadat, yang kelima adalah Mokmadon. Mokmain, arti dari Mokmain yaitu tidak mau main judi atau taruhan. Yang kedua Mohngombe, yaitu tidak mau minum minuman yang memabukkan. Yang ketiga yaitu Mohmaling, tidak mau mencuri, merampok ataupun korupsi. Keempat Mohmadat, tidak mau menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kelima yaitu Mohmadon, tidak mau berzina. Itu adalah prinsip-prinsip Mohlimo yang diterapkan dalam berdakwahnya kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai prinsip Mohlimo, menjauhi kelima hal tersebut. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri nama lain yaitu Raden Paku, Prabu Sabumata, Ainul Yakin, Joko Samudro. Ayah Sunan Giri yaitu Maulana
Ishak. Ibunya yaitu Dewi Skapardadu, putri Raja Blambangan. Ibu angkat yaitu Nyai Gede Pinati. Daerah asal dari Blambangan, daerah penyebaran Islam Gresik. Lokasi makam Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Gresik, Jawa Timur. Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu, itu menolak Islam, yang mana ketika Dewi Skardadu melahirkan, ia diperintahkan untuk membuang bayinya, yaitu Sunan Giri yang masih bayi, dibuang ke laut. Tetapi Dewi Skardadu memasukkannya ke dalam peti, yang mana peti itu ditemukan oleh kapal Nyai Gede Pinati, dan Sunan Giri pun diangkat menjadi anaknya. Dan kemudian Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, sehingga Sunan Giri ini mendapatkan ilmu langsung dari Sunan Ampel. Adapun dakwah Sunan Giri yang pertama melalui media kesenian dengan karya berupa jelungan, cublak-cublak suwang, gending, asmarandana, dan pucuk. Yang kedua, membuka pesantren di daerah Gresik, yang mana pesantren ini menjadi tempat pendidikan. Yang kedua, menjadi pusat pengembangan masyarakat juga. Dan yang ketiga, berkembang menjadi pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Yang ketiga, Sunan Giri menjadi penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Nama lain dari Sunan Bonang yaitu Raden Magdum Ibrahim. Ayahnya yaitu Sunan Ampel, ibu Nyai Ageng Manila, daerah penyebaran Islam di Tuban. Lokasi makam yaitu di Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang mendapatkan ilmu agama dari ayahnya yaitu Sunan Ampel bersama Raden Paku Sunan Giri yang menuntut ilmu kepada Maulana Ishak di Pasai. Dakwah Sunan Bonang yang pertama membuka pesantren di Tuban, Jawa Timur. Yang kedua menguasai ilmu fikih, teologi, dan tasawuf. Yang ketiga terampil dalam bidang seni dan sastra. Karyanya antara lain Sunan Bonang, Tembang Tombo Ati, dan Suluk Widya. Yang keempat yaitu berdakwah dengan media seni dan budaya berupa gamelan dan wayang. Cerita wayangnya diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Nama lain yaitu Susuhunan Tuban, Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman. Ayah dari Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Wilatikpah, Bupati Tuban. Istri dari Sunan Kalijaga yaitu Dewi Saroh, putri Maulana Ishak. Daerah asal yaitu Tuban. Lokasi makam di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Semasa muda, Sunan Kalijaga dikenal sebagai remaja yang tidak baik. Namun berkat dakwah Sunan Bonang, ia bertobat dan berusaha menjadi manusia yang baik. Dakwah juga yang pertama memulai dakwah dari desa Kalijaga atau Cirebon, lalu mengislamkan Indramayu dan Pamanukan. Yang kedua seorang dalang yang piawai sehingga dijuluki Ki Dalang Tidak Berhenti. Yang ketiga tidak pernah memungut biaya dalam setiap pertunjukan wayangnya, tetapi menggantinya dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang kepada masyarakat, tak sedikit masyarakat yang mau masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat. Yang keempat, mengubah bentuk wayang dan lakon sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, menciptakan tembang seperti Kidung Rumeksa, Ingwengi, dan Tembang Ilil Irit. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Ayahnya yaitu Sultan Mahmud Syarif Abdullah. Ibunya yaitu Nyai Rara Santang. Daerah penyebaran Islam di Cirebon. Lokasi makam yaitu di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Ayah Sunan Gunung Jati adalah putra Ali Nurul Alim, penguasa Ismailiyah Mesir pada masanya.
Ibunya adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Selain dari keluarganya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Najmurini di Mekah, Syekh Muhammad Athaillah, Maulana Ishaq Pasai, hingga Sunan Ampel. Adapun dakwah Sunan Giri yang pertama menyebarkan Islam di daerah Cirebon mengganti Syekh David Fakri, tepatnya di Gunung Sembul. Yang kedua melalui jalur pernikahan dengan menikahi Nyi Ratu Pakungwati, putri penguasa Cirebon bernama Pangeran Cakrabuana. Yang ketiga melalui jalur persahabatan dengan pemilik saktian seperti Nyimas Gandasari, Ki Dipati Keling, Pangeran Karangkendal, Pangeran Sukalila, dan Pangeran Panjunan. Yang keempat mengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Yang kelima menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Islam. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat yaitu Raden Qasim Malik Ibrahim. Gelar yaitu Raden Syarifuddin. Ayahnya bernama Sunan Ampel, ibunya bernama Nyai Ageng Manila, istrinya bernama Dewi Surya, putri Sunan Gunung Jati. Daerah asal yaitu Ampel Denta, Surabaya. Daerah penyebaran Islam di Gresik. Lokasi makam ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat mendapatkan ilmu agama dari ayahnya langsung. Setelah dewasa pergi berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Selanjutnya dakwah Sunan Derajat. Yang pertama mendapat perintah dari ayahnya untuk berdakwah di Gresik, tepatnya Desa Banjarwati. Dua, mendirikan surau dan memberi pengajaran kepada masyarakat. Yang ketiga, sangat peduli terhadap fakir miskin dan mengajarkan masyarakat untuk memiliki kepedulian serupa. Yang keempat, mengajarkan cara membangun rumah dan membuat tandu untuk menggotong orang yang membutuhkan atau joli. Yang kelima, ada tujuh dasar ajaran Kepali Pitu yang digunakannya dalam berdakwah. Kepali Pitu Sunan Derajat. Yang pertama, menciptakan resep tiasing sesama, seperti membuat senang hati orang yang ada di sekitar. Yang kedua, jorning suka kudu eling lan waspada. Artinya meskipun dalam keadaan gembira, hendaknya selalu ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksinating subrata pannyipta marang pringga bayaning lampah, yang artinya memiliki arti bahwa saat mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancadria, artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, yaitu henang hening henung. Maksudnya ialah dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulia guna panca waktu. Kalimat ini memiliki makna bahwa pencapaian kemuliaan lahir batin dengan menjalankan sholat 5 waktu. Ketujuh, yaitu menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan wong kang luwe, menehono busana marang wong kang udo, menehono panggiyuh marang wong kang kaudana. Yang artinya beri tongkat kepada orang yang tunanetra, beri makan kepada orang yang lapar, beri pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, dan beri tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat sendiri meninggal dunia pada tahun 1522 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq. Ayahnya yaitu Sunan Ngudung Raden Usman Haji. Ibunya yaitu Bibi Sunan Bonang. Daerah penyebaran Islam di Gresik, lokasi makam komplek Masjid Agung, Sunan Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus mendapat pendidikan langsung dari ayahnya. Ia juga pernah berguru kepada Kiai Tolengsing, seorang ulama muslim dari Tiongkok. Ia pernah menjabat sebagai senopati dan panglima perang Kesultanan Demak. Dakwah Sunan Kudus. Yang pertama, mendekati masyarakat dengan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, mengajarkan tentang alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka dan pandai besi. Yang ketiga, mengajarkan hukum agama secara jelas dan tegas. Keempat, melalui akulturasi budaya, contoh Masjid Kudus. Kelima, merangkul masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha, serta menganut kepercayaan animisme dengan penuh kasih sayang. Keenam, menjabat sebagai senopati dan panglima perang Kesultanan Demak. Dan yang ketujuh, yaitu menjabat sebagai imam besar Masjid Demak. Selanjutnya Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria yaitu Raden Prawoto Raden Umar Said. Ayahnya yaitu Sunan Kalijaga, ibu Dewi Saro, daerah penyebaran Islam di Gresik, lokasi makam Bukit Muria, Desa Calok, Kecamatan Dawe, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah tokoh Wali Songo termuda. Sunan Muria mendapat pendidikan dari ayahnya dan dari Sunan Ngerang, ayah mertuanya. Sunan Muria juga menikah dengan putri Sunan Mudu. Dakwah Sunan Muria. Yang pertama, yaitu tetap ini sejenis sinom dan nanti berisi ajaran tauhid dan nasihat. Yang kedua, pandai memainkan wayang dengan membawakan lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Yang ketiga, mengedepankan kelembutan. Yang keempat, menggunakan media kesenian berupa gamelan dan wayang. Dan yang kelima, memberi warna Islam pada tradisi keagamaan yang ada. Selanjutnya, meneladani sikap Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama, bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bersahaja dan sederhana merupakan gaya hidup yang ditampilkan oleh para Wali Songo. Hal itu dibuktikan oleh bergaulnya para wali kepada masyarakat yang berasal dari kelas bawah. Padahal latar belakang kehidupan mereka kebanyakan dari kalangan berkelas. Berkat kesederhanaannya, perjuangan dakwah Wali Songo menunjukkan hasil, yaitu banyaknya kalangan rakyat biasa masuk Islam dengan sukarela, ditambah akhlak karimah yang mereka tampilkan menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua, sikap ikhlas dalam berusaha dan beribadah. Keikhlasan Wali Songo dalam berdakwah telah dibuktikan melalui usaha yang tidak kenal lelah dalam berdakwah dengan mengesampingkan kesenangan duniawi dan tidak berharap terhadap materi. Wali Songo juga lebih mementingkan kelancaran dakwah dibandingkan kepentingan pribadi. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang dalam berdakwah karena tujuan dakwah mereka hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu tekun dalam berusaha meraih kesuksesan. Mencapai keberhasilan dakwah Islam di Nusantara memerlukan keuletan, kegigihan, dan tekad yang luar biasa. Itu semua sudah dibuktikan oleh para Wali Songo dalam berdakwah. Sikap tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan atau tidak mudah putus asa saat didakwahi, belum menunjukkan ketertarikan dengan Islam. Maka segala upaya, strategi, metode dakwah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saat seorang ingin menjadi dai atau mubalik, tentunya harus menguasai ilmu agama secara luas dan mendasar karena menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan perkara mudah. Terlebih jika masyarakat tersebut sudah memiliki keyakinan turun-temurun. Oleh karena itu, sebelum melakukan dakwah, Wali Songo terlebih dahulu mencari ilmu melalui perjuangan yang sangat panjang dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu guru ke guru yang lain. Yang kelima, yaitu menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan kepada masyarakat.
Ketika Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara, masyarakat sudah memiliki adat istiadat dan keyakinan. Namun prinsip adamul haraj, tidak menyakiti dan tidak memaksa yang diterapkan Wali Songo, dan adanya konsep tasamuh, sikap saling menghormati orang lain, maka proses penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, berlangsung secara damai dan dapat diterima. Itu adalah materi-materi yang kita bahas pada pertemuan kita sekarang ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru. Sekian. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.